Target si Bahar dan si Rizik sekarang adalah merosting habis-habisan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sama Ahok. Nah, kan mulai ada isu ini bahwa nanti ke depan Kang Deddy Mulyadi akan maju sebagai calon RI 1 dan RI 2 bersama Ahok gitu. Nah, ini gua sisipin politik sedikit ya. Jadi mereka mau membuat propaganda untuk menjatuhkan mereka. Propaganda yang sudah dibuat tidak terbukti, sekarang justru sebaliknya dari omongan mereka. Katanya Kang Deddy Mulyadi itu gubernur berhala. Kalau dia jadi gubernur, maka berhala-berhala akan bertebaran di Jawa Barat gitu. Mari kita lihat bagaimana kemudian konflik ketika Rizik bin Syihab dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, soal patung. Yang menjadi pertanyaan, kenapa patung yang dipersoalkan hanya di Purwakarta? Kalau lihat domisili, Rizik juga tidak hidup di Purwakarta. Domisili Rizik tidak di Purwakarta. Ya, di Bogor apakah tidak ada patung? Di Jakarta apakah tidak ada patung? Itu tempat-tempat yang dekat dulu lah. Ya, di Petamburan, area-area situ apakah tidak ada patung? Sudirman, ya, itu masih kawasan Jakarta. Ya. Oh, jauh ya, jauh mana dengan Purwakarta? Kenapa kemudian dipersoalkan adalah Purwakarta? Itu satu. Apakah di belakangnya ada kepentingan terselubung sampai marah-marah, sampai Kang Deddy angkat bicara? Itu ternyata justru Kang Deddy Mulyadi itu disambut positif oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama di Aceh yang gua tahu. Banyak orang-orang di Aceh yang kagum dengan cara Kang Deddy Mulyadi dalam memerintah, dalam menunjukkan terobosan-terobosannya. Walaupun beliau buat konten, apa salahnya kalau gubernur main di YouTube atau YouTuber atau konten, gubernur konten, nggak ada salahnya. Itu merupakan alat untuk mempermudah beliau memberikan laporan kepada rakyat. Dan sekarang orang itu yang dipegang HP. Maka sebagaimana virus-virus di dunia nyata, kemunkaran di dunia nyata harus diberantas, kemunkaran di dunia maya juga harus diberantas, saudara. Karena sekarang orang dikit-dikit megangnya HP. Bahkan ada riset, Pak Bu, orang Indonesia itu terbanyak megang HP sedunia. Di antara yang paling lama dalam sehari megang HP itu orang Indonesia. Kalau dipukul rata, orang Indonesia tuh megang HP dalam sehari lebih dari 5 jam secara intens dalam sehari. Betul atau tidak? Nah, saya mau tanya nih orang Pamekasan, kalau bangun tidur yang dipegang apa? HP. Mau tidur? HP. Mau sholat? Selesai sholat? Mau makan? Selesai makan? Mau belajar? Selesai belajar? Lagi ngobrol sama orang tua yang dipegang? HP. Lagi maulid yang dipegang? Wah, betul atau tidak? Makanya saya tegaskan, kemunkaran di media sosial itu juga wajib dinahi munkar. Sebagaimana kemunkaran di dunia nyata, kemunkaran di dunia maya juga wajib diberantas. Karena dampaknya bisa masuk ke otak banyak orang, saudara. Saya harus tegaskan pada kesempatan kali ini, seperti yang terjadi belakangan ini, mulai segelintir orang teriak-teriak, oh itu yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah, saya mau ngomong ini Pak Bu, bukan gara-gara bangga-banggain nasab, bukan. Kalau saya mau banggain nasab, saya nggak bakal kutip hadis yang pertama tadi. Butuh saya. Kalau saya mau banggakan nasab, saya kutip dulu hadis tentang bahaya banggakan nasab. Saya mau bahas ini bukan karena mau cari pengakuan, enggak. Pengakuan itu datangnya dari ulama-ulama besar, dari para ulama immah. Saya ngomong bahas ini, kesian kalau sampai umat ada yang nggak tahu sedang melakukan perbuatan jahiliyah yang diancam Nabi. Kesian kalau sampai umat ada yang nggak tahu dia sedang melakukan perbuatan kufur yang diancam Nabi. Kesian, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak, saudara? Habib, memang nasab bala itu diakui secara zahirus syariat. Saudara, saya ini santri, Huwaidibul Ilim. Saya bukan ulama, saya santri. Bahkan santri cilik, Huwaidibul Ilim, Huwaidibul Ilim, saudara. Saya nyari, saya ngumpulkan, saya nyari, saudara. Itu saya berhasil menemukan nggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi, dari luar Habaib, yang isinya mengakui keabsahan nasab sada Ba'alawi, atau mengakui status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain, atau mengakui status mereka sebagai Sadah atau sebagai Ashraf, saudara, keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Saya orang bodoh ngumpulkan nggak kurang dari 140 referensi saya dapat, nggak kurang dari 140 kitab. Ada lagi
ulama dari Oman, Ali Ibrahim itu nulis kitab tentang masalah ini juga. Itu beliau kumpulkan nggak kurang dari 180, lebih dahsyat lagi saudara. Dan itu belum hasr, belum yang nggak tertulis, belum yang nggak tertulis dalam buku, belum yang diucapkan secara langsung oleh para ulama. Oh, nggak kehitung saudara. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, ulama dari berbagai madhab. Dari madhab Hanafinya saya kasih contoh, ada namanya Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih, dalam kitabnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas ngakuin nasab Alawi. Begitu juga Imam Al-Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi. Begitu juga dalam Ta'liqat Al-Musyajjar Kasyaf. Al-Murtada Az-Zabidi pengarang Syarah Ihya Ulumuddin, pengarang Tajul Arus bi Syarhil Ghamus, ulama Hanafiyah Al-Murtada Az-Zabidi ngakuin saudara, nggak ada masalah. Begitu juga dari madhab Malikinya ada Al-Ayyashi, ada Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya kira di sini banyak santri-santrinya Abuya yang melihat langsung bagaimana hubungan Abuya Said Muhammad dengan Sadah Al-Abi Alawi. Bahkan mantu-mantu Abuya Said Muhammad banyak yang diambil dari Sadah Al-Abi Alawi dari kalangan habaib. Alhamdulillah. Belum lagi dari kalangan Syafi'i, Syafi'i nggak kehitung. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang Tuhfatul Muhtad, dalam sahabatnya mengatakan Mbak Alawi Habib ini Alul Bait. Ada Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhaw'ul Lami'. Begitu pula ada Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah menyebut Sa'ad Ba'alawi sebagai Husaini. Bahkan Asy-Syarqawi ketika menceritakan salah satu tokoh Ba'alawi ziarah Madinah disebut oleh Asy-Syarqawi zara jaddahu sallallahu alaihi wasallam. Itu Asy-Syarqawi yang kitabnya dipakai di pesantren-pesantren saudara. Dan masih banyak lagi, nggak ketua ada An-Nabhani yang mengatakan ijma dan lain sebagainya. Dalam madhab Hambali ada Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadharatud Dhahab mengakui. Bahkan dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Zaidiyah ada Ibnu Amir As-San'ani pengarang kitab Subulus Salam dalam kitabnya Al-Masailul Mardiyah dalam masalah-masalah yang muttafaq alaih baina Syafi'iyah wa Zaidiyah. Di situ beliau mengatakan Sa'ad Al-Abi Alawi Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an urfan. Wah, kalau mau dijabarkan nggak ada habisnya saudara. 140 kitab lebih yang mengakui saudara, dan nggak ada yang menafikan kalau memang terputus. Ulama-ulama dari dulu yang akan menyatakan terputus, karena ini bukan nawazil, bukan masalah baru. Karena kalau memang terputus terus ulama menyatakan sambung, dosa ulamanya, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena orang bohong atas nama Rasulullah dilaknat, menyambungkan kepada yang bukan bapaknya dilaknat. Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imad bin Sarman meragukan, unyil. Innalillahi innalillahi. Oh, belum lagi kiai-kiai gitu dulu yang arif billah, yang bukan hanya melihat dengan mata tapi melihat dengan basirah. Bagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan hubungannya dengan Sa'ad Ba'alawi? Itu Lora Ismail Khalili banyak nulis tentang itu saudara. Bagaimana Kiai Haji Hasan Genggong, bagaimana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari mengakui Kiai Hasyim Asy'ari itu punya koror yang hanya boleh disebut Sayyid Syarif, hanya Alul Bait. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan setiap nyebut Sa'ad Ba'alawi disebut Sayyid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi sampai Buya Hamkanya dari Muhammadiyah, ada dokumennya Buya Hamka mengakui saudara. Dan masih banyak lagi, kalau mau disebutin nggak akan cukup waktunya. Semua ulama mengakui, sampai-sampai Al-Imam An-Nabhani mengatakan ijma', Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya mengatakan ijma'. Kemarin Syekh Ali Jum'ah Grand Mufti Mesir juga mengatakan ijma' diakui oleh para ulama. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Satria bergetar. Masya Allah. Makanya saudara, itu orang bilang saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Orang itu Imad bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Langsung aja wakilanya sampai 3. Nantang, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Dia nantang saudara. Akhirnya atas restu imam besar, saya tantangin, saya ladenin. Itu diadakan di Banten, di Sultan Banten, tempatnya netral.
dekat sama rumah dia, nggak jauh, sama-sama Banten. Saya datang ke Banten, bawa kitab, bawa referensi, kita berdiskusi, hujjah bil hujjah, dalil bil dalil. Begitu saya sampai Banten, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam, orangnya malah kabur. Unyil, kacau tidak? Dan masih keluar-keluar terus. Akhirnya Ar-Rabitatul Alawiyah sebagai pihak yang digugat oleh dia, saudara. Harusnya kalau mau neliti itu datang ke tempatnya langsung, diundang sama Rabito, ayo kita diskusi di Rabito. Mau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, fadhol, tergantung waktu situasional, bisa diulur. Silahkan datang, dijamin keamanannya apa. Nggak datang juga, saudara. Saya heran kok ada orang begini, diajak diskusi nggak mau. Tapi ulama sedunia disalahkan. Walaupun ulama sedunia mengatakan tersambung, saya tetap mengatakan terputus. Ulama sedunia disalahkan, diajak diskusi nggak mau. Saya heran begitu ketemu orang yang model begini, saudara. Ini kenapa kok ada orang begini? Saya pikir-pikir, cari-cari kenapa sebabnya. Begitu saya cari, saya ketemu sebabnya, saudara. Oh pantes, ternyata dia pernah cium tangan dan menyatakan berguru kepada orang yang bisa ngomong sama semut, Mama Gufron, saudara. Guru kita semua katanya Mama Gufron. Tahu Mama Gufron? Siapapun yang diajak ngomong wa makoli bahasanya. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan nafi ma Allah. Keprok atuh. Itu bahasa Mama Gufron tuh. Innalillahi innalillahi. Saya sudah mengatakan udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku ya, ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasabah yang membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim, saya koordinator tim tersebut. Yang nyusun tim pengawal persatuan umat. Yang nyusun buku ini Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santri Mbah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya, saudara. Ada Sayyid Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah nggak mau bahas panjang lebar lagi, nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Dan buku ini dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah. Dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur, Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah, Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jawa Barat, Abu Ya Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jakarta ada Profesor Dr. Syukron Makmun asli Madura yang sudah tinggal di Jakarta yang ngasih pengantar buku ini. Dari Banten ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Dari ulama Kalimantan ada Guru Bakhit ya, dan Guru Hasanuddin Badruddin. Dari ulama Sumatera perwakilannya ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar, kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar, seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara. Nggak ada. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Kata Imam Syafi'i ini orang alim, pendapatku ini benar tapi bisa saja salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang yang berbeda denganku salah tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah, itu baru ilmiah, saudara. Nggak ada ilmiah nyalahkan semua ulama, nabrak semua ulama, bangga lagi, saudara. Kalau kata Az-Zufar, ini saya dapat dari Guzaini nih, dari kitabnya Akhbar Abu Hanifah. Guzaini orang Madura itu, katanya datang hari ini, nggak kelihatan. Kalau kata Az-Zufar, ma nadhartu ahadan hatta yaqula akhta'tu walakin nadhartuhu hatta yujan fa kaifa yujan agala bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Kata Az-Zufar, aku ini kalau berdebat sama orang, aku nggak akan berdebat sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak.
Tapi aku kalau berdebat sama orang, aku akan berdebat sampai dia gila. Fakaifa yujan, bagaimana bisa gila? Bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Orang gila itu akan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Kalau punya pendapat yang nabrak pendapat semua ulama, yang menyelisihi pendapat semua ulama, itu bukan keren, itu namanya betul atau tidak? Betul atau tidak? Bukan saya yang ngomong, Az-Zufar, dan dari Gus Zaini. Salahkan Gus Zaini, bukan saya, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Nggak, sekali lagi saya katakan ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah selesai. Ini bukan soal pembahasan penelitian. Nggak, kalau penelitian udah dibantah, semuanya udah rapi. Ini soal kebencian, betul? Ini soal hasad dengki, betul? Dan sadar atau tidak sadar, ini ada upaya agenda adu domba antar kiai dengan habaib, saudara. Saya yakin ada dalang di balik ini, saudara. Ada yang menunggangi di balik ini. Kalau lihat bagaimana buzzer begitu masif, saudara. Ini saya yakin ada yang menggerakkan, ada yang memainkan, ada yang mengkondisikan. Anda tahu, saudara, ada satu di antara mereka mengeluarkan ujaran kebencian rasial, ingin melakukan sweeping suku, saudara. Kebencian rasial ini diancam pidana dalam undang-undang anti diskriminasi, saudara, terhadap ras. Diancam pidana juga dalam ITE. Begitu kami laporkan, jangankan ditangkap, diproses saja sulit. Saya yakin ada yang bermain di balik ini, saudara. Ada yang mainkan agenda di balik ini. Habaib sama kiai sengaja mau dibenturkan, padahal habaib sama kiai hubungannya dari dulu indah. Kita lihat bagaimana orang-orang tua kita dulu, kiai sepuh dulu, kiai Khalil Bangkalan, kiai Hasan Genggong, kiai Abdul Hamid Pasuruan, saudara. Bagaimana hubungan mereka begitu indah antara para kiai dengan habaib, antara dzurriyyat Nabi dengan pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan yang begitu indah sekarang mau dibenturkan dengan isu-isu rasial, dengan isu-isu suku. Saya yakin ada yang memainkan di balik ini. Supaya apa? Kalau habaib sama kiai sudah ribut, umatnya juga ribut. Kalau umat sudah ribut, saudara, maka apa yang terjadi? Kiai dan habaib umat dibikin ribut, lupa dengan kemunkaran. LGBT-nya merajalela, kezalimannya merajalela, judinya merajalela, narkobanya merajalela, minuman kerasnya merajalela, aliran sesatnya merajalela, liberalismenya merajalela. Habaib kiainya tidak sempat nahi munkar, dibikin ribut urusan nasab. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jelas yang dirugikan dengan perpecahan ini umat Islam, yang dirugikan dengan perpecahan Asia. Betul atau tidak? Semenjak Indonesia merdeka, dulu ada Sumpah Pemuda, juga ada Sumpah Pemuda Arab, dan Indonesia merdeka, kemudian jadi Bhinneka Tunggal Ika. Kita sama-sama komitmen, saudara, walaupun asalnya masing-masing, ada yang datang dari luar negeri, hanya saja migrasinya ada yang lebih awal, ada yang belakangan. Itu aja bedanya. Sama-sama migrasi, bedanya ada yang belakangan, ada yang duluan. Tapi begitu Indonesia merdeka, kita sama-sama menyatakan satu, Bhinneka Tunggal. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan agama berbeda sekalipun, kita tetap satu, Indonesia. Dan di Pancasila jelas persatuan Indonesia. Tahu-tahu ada yang mau ngacak-ngacak umat dengan isu rasial lagi, saudara. Ini pengkhianatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, pengkhianatan terhadap Pancasila. Makanya saya nggak peduli, saya dicaci maki gara-gara urusan ini, saya dihina-hina, difitnah-fitnah gara-gara urusan ini, di media sosial diolok-olok, nggak ada urusan, saya nggak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saya akan terus lawan yang memecah belah bangsa. Nggak peduli, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kita akan terus berjuang untuk menjaga kesatuan Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap bersatu? Siap bersatu, jangan mau dipecah belah dengan isu-isu rasial. Setuju? Setuju? Dan juga saya ingatkan, ini musim politik nih, kemarin urusan pilpres belum selesai. Jangan mau dipecah belah gara-gara
Kemarin ketika pilpres ada ijtihad politik masing-masing. Udah itu selesai pilpres. Siapa yang ijtihad politiknya benar, mudah-mudahan dapat pahala. Yang ijtihad politiknya salah, kalau pertimbangannya syar'i juga mudah-mudahan dapat pahala. Ayo kita memandang ke depan. Anies sama Prabowo-nya udah salaman kok intinya masih ribut, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahkan Muhaimin Iskandarnya udah gabung sama Prabowo, intinya masih ribut, saudara. Kita menatap ke depan. Ini rezim yang akan dilantik, kita doakan mudah-mudahan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia baik, kebaikannya kita dukung, betul? Tapi kalau dia melakukan kemunkaran ke depannya, yang munkarnya itu harus kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas ulama seperti itu sampai kapanpun, saudara. Habib capek nggak ada habisnya, ya memang begitu. Perjuangan itu sampai mati. Nahi munkar nggak akan pernah berhenti, amar ma'ruf nggak akan pernah berhenti, saudara. Udah jangan mau dipecah belah urusan politik. Betul atau tidak? Begitu juga nih politik sekarang nih, pilgub, BUP, pemilihan bupati. Jangan ribut. Silahkan para ulama kita beristihad. Mana yang paling besar maslahatnya untuk umat? Mana yang paling kecil mudaratnya untuk umat? Yang penting ijtihadnya betul-betul dengan basirah, betul-betul dengan pertimbangan syar'i. Mana yang paling membawa maslahat, mana yang paling minim mudarat untuk umat, itu yang diperjuangkan. Jangan yang dipilih yang mana yang ngasih duit. Betul atau tidak? Imanuhum fi amplopihim. Ada nggak yang begitu? Dia menjual agamanya untuk uang. Karena kiai habaib dipercaya umat karena pandangan keagamaannya. Jangan sampai Anda tentukan pilihan bukan karena pertimbangan maslahat madarat, tapi karena pertimbangan duit. Jangan. Beda-beda pilihan gak masalah. Yang penting ijtihadnya didasari karena pandangan kemaslahatan yang mana yang paling besar dan kemudaratan mana yang paling kecil, karena pilihan Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi jangan mau dipecah jangan mau diadu dom. Betul, betul, betul. Kecuali kalau calonnya muslim lawan kafir, ya harga mati tuh. Wajib kita menangkan muslim, bagaimana caranya? Kalau muslim lawan kafir. Tapi kalau selama muslim masih muslim, ijtihad aja yang mana yang paling besar maslahatnya buat umat, yang mana yang paling kecil mudaratnya buat umat. Jangan dipecah belah. Makanya sekali lagi saya mau tanya semua Pamekasan, jawab yang kompak, siap bersatu? Orang keras kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dan habaib, diamkan atau lawan? Orang keras kurang semangat. Kalau ada yang mau ngadu domba kiai dengan habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba ulama dengan ulama, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba umat Islam, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mecahkan NKRI, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan, siap jaga habaib dan kiai, siap jaga persatuan umat, siap jaga NKRI. Semua Pamekasan angkat tangannya, Allahu Akbar.